Penangkapan terhadap jubir Timnas Amin, Indra Karismiaji menuai tanda tanya mengapa kasus pajak yang sudah beberapa tahun lalu kini dilakukan pelimpahan disertai penahanan di tahun politik. Benarkah proses hukum di Kejari Jakarta Timur melanggar instruksi dari Jaksa Agung? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua dari Tim Hukum Nasional Timnas Pemenangan Amin, Ari Yusuf Amir. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Abi. Ya, Pak Ari, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa dasar keberatan, termasuk juga pengajuan permohonan penangguhan penahanan bagi Indra Karismiaji, Pak Ari? Ya, yang kita permasalahkan itu adalah persoalan penahanannya. Karena sebetulnya perkara ini perkara administrasi pajak tentang PPN. Nah, yang agak mengagetkan setelah dilimpahkan ke kejaksaan menambah pasal tentang pencucian uang. Dari pasal inilah yang perkara ini dapat dilakukan penahanan. Nah, kita berkali-kali menanyakan apa kaitannya kasus ini, kasus administrasi pajak ini dengan penambahan pasal pencucian uang tersebut. Nah, sehingga dalam penahanan tersebut kami mengajukan keberatan tentang proses penahanan ini. Artinya dalam kasus ini kita tidak ada masalah. Kasus ini kasus administrasi yang sebetulnya lebih kepada sifatnya penyelesaian administratif, bukan kepada pidana. Tapi tidak tahu kenapa ini tiba-tiba diserahkan ke kejaksaan dan pada hari yang sama juga kejaksaan langsung melakukan penahanan. Nah, kami pada waktu hari pertama dilakukan penahanan, kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan sesuai instruksi dari calon presiden Pak Anies agar supaya kita mengikuti prosedur hukumnya, kita hormati penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga proses-proses hukum ini sudah kami lampaui. Ya. Kemarin ketika kami mengajukan penangguhan penahanan, dimintakan lagi kelengkapan administrasi, seperti surat jaminan dari keluarga, lalu juga ada surat-surat yang harus ditandatangani oleh beliau langsung dan pihak pengacaranya. Kemarin kami sudah lengkapi. Nah, pagi-pagi tadi tim kita sudah menunggu di kejaksaan untuk menanyakan proses ini. Sampai pada sore ini tim kami masih ada di sana. Baik, Pak Ari, sempat Anda sampaikan di konferensi pers soal moratorium atau statement dari Jaksa Agung untuk penundaan proses hukum bagi peserta pemilu. Sempat kami tanyakan dari pihak kejaksaan beralasan bahwa meski berstatus sebagai peserta pemilu, ya perkara Indra ini terus berjalan. Pasalnya perkara yang menyeret Indra ini sebagai tersangka bukan disidik oleh kejaksaan, melainkan penyidik PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur. Nanti kita dengarkan terlebih dahulu statement selengkapnya, nanti akan kita bahas usai statement ini. Khusus yang dilakukan penangguhan proses sementara itu adalah hanya terkait dengan kewenangan tugas fungsi kejaksaan. Artinya kami penegak hukum ini menjaga netralitas penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi tidak ada sama sekali katanya dengan penegakan hukum teman-teman yang lain. Kalau penegakan hukum teman-teman yang lain seperti PPNS, penyidik PPNS, bea cukai, pajak, dan lain-lain, termasuk juga Mabes Polri, kita tidak bisa menyetop sebagaimana dikeluarkannya instruksi nomor 6 tahun 2003. Jadi itu harus dibedakan, Mbak. Itu ya. Sumber perkaranya dari mana, ya kan? Baik. Artinya apa? Yang dikeluarkan oleh Pak Jaksa Agung itu adalah menjaga netralitas penegakan hukum yang ada di kejaksaan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai proses penuntutan. Nah, terkait dengan kewenangan penyidikan lain kita nggak bisa nyetop sama sekali, karena itu kewenangan memang diberikan oleh penyidik PPNS atau Mabes Polri, kita nggak bisa stop. Ya, Kapolres mengatakan bahwa tidak bisa dihentikan kewenangan soal penyidikan. Sedangkan instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 hanya berlaku bagi penyidikan yang ditangani oleh kejaksaan. Ini sempat Anda sampaikan, mengingatkan kembali statement dari Jaksa Agung. Sejauh ini apa tanggapan Anda mengikuti perkembangan yang ada? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ketut itu benar adanya. Namun dalam konteks ini agak berbeda pemahamannya. Jangan lupa bahwa yang menjadi persoalan pokok saat ini adalah penahanan dan penambahan pasal tentang pencucian uang. Dan itu dilakukan oleh kejaksaan, inisiatif kejaksaan, dan kewenangannya kejaksaan. Pak Ketut mungkin lupa bahwa kasus ini, kasus pajak, memang ditangani oleh PPNS sebagai penyidik, pihak pajak. Mereka tidak melakukan penahanan dan juga mereka tidak menambahkan pasal tentang pencucian uang. Nah, sehingga
harusnya kalau dikontekkan dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung, seharusnya jaksa menunda dulu nih penahanan, karena tidak ada urgensinya juga penahanan. Lalu jaksa juga mesti mempertimbangkan secara matang penambahan pasal tersebut. Itu harapan kita. Nah, sehingga kalau dikatakan ini bukan kewenangan jaksa, ini agak keliru. Karena penahanan ini sepenuhnya kewenangan kejaksaan. Begitu, Ya, Pak Api. Ari, mengikuti statement dari Jaksa Agung soal penundaan proses hukum bagi peserta pemilu 2024, sebenarnya apa sih batasan antara penyidik dari kejaksaan dan juga non-kejaksaan? Karena dalam kasus ini ditangani oleh PPNS. Apa itu sebenarnya juga dijelaskan lebih jauh oleh Jaksa Agung dalam suratnya? Ya, sebetulnya kalau disimak lebih detail, makna filosofi yang disampaikan oleh Jaksa Agung itu adalah jangan sampai aparat hukum ini dijadikan alat untuk kepentingan politik. Itu makna filosofinya. Nah, sehingga kalau ini dikaitkan dengan kasus ini, yang menjadi hambatan kita adalah tentang penahanan. Penahanan itu ranahnya kejaksaan. Penahanan itu kewenangannya kejaksaan dalam proses penuntutan ini. Nah, sehingga tidak salah kalau misalnya kalau dikontekskan dengan perintah Jaksa Agung tersebut, penahanan jangan dilakukan dulu. Proses bisa saja jalan karena ini prosesnya harus jalan, tapi penahanan tidak perlu dilakukan. Nah, itu kan kewenangan mutlaknya kejaksaan, gitu. Lalu penambahan pasal itu juga kewenangannya kejaksaan, bukan kewenangannya PPNS pihak pajak dalam hal ini. Apakah Jadi bisa saya pikir diartikan apa yang disampaikan situasi oleh hari ini, Jaksa Pak Agung Ari, itu berlawanan dengan statement dari Jaksa Agung soal penundaan proses hukum bagi peserta pemilu? Kalau saya mungkin menjadi perbedaan pemahaman ya. Mungkin pemahaman di lapangan agak mengartikan ini menjadi agak bias di sana kalau menurut saya. Seharusnya kalau kita coba simak makna dasar, makanya dalam setiap peraturan, setiap ketentuan, setiap perundang-undangan itu harus dipahami secara utuh makna pembentukannya. Makna dikeluarkan kenapa peraturan itu dibuat. Apa dasar latar belakang memorandum ini disampaikan. Nah, sehingga bisa dikontekskan. Nah, dalam kasusnya Pak Indra, beliau ini kan caleg ya. Ya. Dengan dilakukan penahanan ini, beliau tidak dapat melakukan kegiatan kampanyenya, tidak dapat melakukan kegiatan politiknya. Itu yang dimaknakan oleh Jaksa Agung. Sedangkan perkaranya bukan perkara tangkap tangan loh ini, dan ini juga bukan perkara kasus korupsi yang wah atau bagaimana, ya, sehingga tidak perlulah tindakan untuk melakukan penahanan tersebut. Penahanan. Itu menurut pendapat kami. Baik, Pak Ari, Anda mengaku sempat dalam konferensi pers mengaku gundah Indra ditahan di tengah upayanya yang aktif membantu proses kampanye pasangan Amin belakangan ini. Menyambung juga, karena penahanan ini Indra tidak bisa melakukan kegiatan politiknya. Apa maksudnya dari statement Anda? Apakah kemudian ini tidak murni sebagai proses hukum? Anda juga sempat menyebutkan bahwa jika mau mencari kesalahan orang pasti ketemu saja. Apa maksud dari statement Anda itu? Iya, jadi ini kebetulan bersamaan, Mbak Afi. Jadi Pak Indra ini karena ini lagi dalam proses Natal tahun baru, ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan capres dari 01 yang ikut menyapa kawan-kawan yang merayakan Natal. Dan kebetulan Pak Indra ini mendampingin beliau dalam beberapa kegiatan-kegiatan perayaan Natal tersebut. Nah, sehingga kami menyesalkan beliau lagi aktif-aktifnya, lagi betul-betul dibutuhkan oleh Timnas, lalu dilakukan penahanan tersebut. Itu konteksnya. Kalau mengenai tentang politisasi atau bagaimana, ya silakan publik saja yang menilai. Kami tidak punya kewenangan untuk menilai tersebut. Baik, Pak Ari, pengakuan dari Kejaksaan mengaku bahwa tidak tahu soal Indra posisinya sebagai jubir tim ses Amin saat dilakukan penahanan. Kita simak bersama selengkapnya statement tersebut. Pada saat mereka diserahkan tahap 2, ya, kita tidak tahu status mereka. Ya, baik secara politis, ya, apakah status mereka sebagai jubir tadi, ya, atau calon legislatif, kita nggak tahu. Karena proses penanganan perkara penyidikannya ada di PPNS perpajakan. Ya, kita begitu tahap 2, tim penuntut umum melakukan satu penelitian, ya, dan itu tidak ada kaitannya dengan Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2003, ya, tentang netralitas daripada penegakan hukum. Nggak ada kaitan sama sekali. Baik, Pak Ari, tanggapan Anda apa iya Kejaksaan tidak tahu posisi Indra sebagai jubir dalam tim ses dan juga caleg dari partai pendukung Amin? Menurut Anda?
Ya, saya pikir ini perlu dievaluasi ya ke depannya, agar supaya pihak kejaksaan kan mempunyai juga tim intelijen di sana. Mereka tahu tentang profil orang-orang ya, apalagi dalam melakukan tindakan paksa, upaya penahanan. Ini harusnya kejaksaan secara utuh melihat siapa yang akan ditahan ini. Itu sebaiknya di mana saja, jangan cuma di kasus ini, dalam semua kasus. Dan juga jangan lupa, kasus ini sudah berlaku lama, 2019, dan Pak Indra itu asetnya sudah disita oleh pihak pajak. Ya, Artinya, dalam kasus ini sudah ada jaminan tentang bahwa dia tidak akan melarikan diri, dia akan mempertanggungjawabkan kasus ini. ya, Dan tentang perkara materinya sendiri, ini masih debatable. Karena menurut kami beliau tidak bersalah. Karena beliau tidak sama sekali terlibat di perusahaan yang menunggak PPN tersebut. Nah, baik. ini harusnya harapan kita ke pihak kejaksaan lebih teliti lain kali di dalam setiap perkara untuk melakukan tindakan-tindakan paksa seperti ini. Baik, Pak Ari, terakhir ada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Terima kasih, kami sudah melakukan beberapa hari, kami juga mendatangi pihak kejaksaan, mendatangi rutan, mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dan semua proses yang diminta oleh pihak kejaksaan sudah kami penuhi. Semoga harapan kami beliau segera dilakukan penangguhan penahanan, ya, dan beliau bisa melakukan aktivitasnya kembali. Sampai sore tadi, tim kami masih di rutan menunggu proses ini, dan sampai saat ini belum ada penangguhan sampai saat ini, tapi kami Ya. berharap proses ini bisa berjalan dan segera dilakukan penangguhan penahanan. Jika tidak dikabulkan, apa langkah hukum berikutnya, Pak Ari? Terakhir. Ya, kami tentunya sudah menyiapkan juga langkah-langkah hukum yang lainnya, Ya. tapi kami yakin pihak kejaksaan dalam hal ini akan mengambil kebijaksanaan dalam kasus ini, karena tadi kan disampaikan oleh Pak Kapuspen bahwa beliau tidak mengetahui tentang profilnya beliau. Nah, setelah Ya. diketahui dan publik juga sudah menilai, semoga ada kebijaksanaan dari pihak kejaksaan. Harapan kami seperti itu, Mbak. Baik, kita lihat perkembangan terbaru dari berjalannya proses permintaan penangguhan penahanan. Terima kasih Pak Ari Yusuf Amir untuk waktu dan diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.